عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Pada hari-hari ini kita mendengarkan polemik yang membahas tentang kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-51. Sebagian yang menisbatkan dirinya kepada al-Islam dari kaum muslimin berusaha mengaburkan makna dan pengertian yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu kemudian dibangun di atas berbagai macam statement, pernyataan yang memberikan sebuah kesimpulan tentang diperbolehkannya mengangkat seorang pemimpin dari selain kaum muslimin. Bahkan sebagian mengatakan bahwa
tidak ada nas, tidak ada dalil, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, atau dari amalan para sahabat, atau dari penjelasan para ulama yang melarang seorang non-muslim untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat Islam, dalam masyarakat kaum muslimin, atau di dalam negeri kaum muslimin. Terlepas dari apa yang terjadi, dari perpolitikan yang ada di negeri kita ini, munculnya calon-calon untuk diangkat menjadi kepala daerah dari kalangan non-muslim. Terlepas dari itu semua, namun kita ingin menjelaskan dan menerangkan kepada kaum muslimin tentang apa yang menjadi sikap di dalam Islam, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan yang menjadi sikap para ulama dari kalangan para sahabat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin yang bukan muslim, agar hal ini menjadi pencerahan bagi kaum muslimin tentang agamanya, agar mereka memahami tentang sikap Islam dalam permasalahan ini yang sangat berkaitan dengan prinsip al-wala wal bara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dikaburkan oleh orang-orang yang berpaham liberal, oleh orang-orang yang ingin mengusung untuk mengangkat seorang pemimpin yang non-muslim dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Bahkan sebagian mengatakan bahwa Islam tidak berhak mengatur negara. Negara adalah satu sistem tersendiri yang terpisah dari agama. Agama tidak diperbolehkan mengintervensi negara, mengurusi negara. Subhanallah. Dan yang semisal dari ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya keluar dari lisan seorang yang mengaku sebagai muslim, apalagi seorang yang mengerti isi Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang dimaksud yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka menjadi wali terhadap sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai walinya, maka dia termasuk dari mereka. Seorang yang menjadikan Yahudi sebagai walinya, maka dia termasuk bagian dari Yahudi.
yang menjadikan Nasrani sebagai walinya, maka dia termasuk bagian dari mereka, Nasara. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan salah satu di antara sekian banyak ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang larangan bersikap wala kepada selain kaum muslimin, kepada selain kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar sebagian mereka menjadikan wali terhadap sebagian mereka yang lain dari kaum muslimin. Dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-71 Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Kaum mukminin dari kaum lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah wali terhadap sebagian yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-wala itu kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Dan Allah Azza wa Jalla melarang untuk seorang muslim memiliki sikap wala kepada selain kaum mukminin, kepada Yahudi, kepada Nasara, atau kepada keyakinan-keyakinan yang lainnya selain dari Islam. Asal makna dari al-wala atau al-muwalah itu asal maknanya adalah al-mahabbah, menampakkan rasa cinta. Lawan dari al-wala adalah al-bara, yaitu menampakkan sikap antipati, atau disebut juga al-mu'adah, menampakkan sikap membenci. Maka sebagaimana asal dari al-wala itu adalah rasa cinta, maka asal dari al-mu'adah, al-bara adalah kebencian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan sikap al-wala yang dibangun di atas rasa cinta itu kepada kaum mukminin, dan melarang untuk menampakkan rasa cintanya kepada selain kaum muslimin, kaum mukminin dari kalangan Yahudi, Nasara dan yang lainnya. Ini prinsip agama. Ini prinsip yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Ini prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan agama yang hak, yang tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bagaimana para ulama memahami ayat ini? Salah satu riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang sikap dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang ketika firman-firman Allah Azza wa Jalla itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka hidup bersama Rasulullah, merekalah orang yang paling memahami tentang makna yang terkandung di dalam
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Allah meridai para sahabat, meridai amalan mereka, meridai pemahaman mereka di dalam mengaplikasikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Mereka lah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni adalah generasi yang ada di zamanku, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian setelah mereka. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, di sini sengaja saya akan menukilkan beberapa referensi dari kitab-kitab yang bermadhab al-Imam Syafi'i. Disebabkan karena mayoritas penganut dari kaum muslimin yang ada di negeri kita, mereka adalah penganut madhab al-Imam Syafi'i. Dan disebabkan karena sempitnya waktu untuk menukil sekian banyak perkataan para ulama dari madhab-madhab yang lain, akan memakan waktu yang panjang. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, beliau menerangkan ayat ini dengan menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Simak bin Harb dari Iyad. Kata beliau, anna Umar amara Abu Musa al-Ash'ari ay yarfa'a ilayhi ma akhadha wa ma a'ta fi adimin wahidin wa kana lahu katibun nasrani. Bahwa satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk menyerahkan kepada beliau apa yang telah beliau ambil, apa yang telah beliau berikan, yakni pemasukan dan pengeluaran, untuk dicatat dalam lembaran kulit yang akan diserahkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu sebagai laporan kepada khalifah. Wa kana lahu katibun nasrani farafa ilaihi dzalik. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau memiliki notulen, seorang yang diangkat sebagai katib, pencatat laporan-laporan atau sekretaris yang beragama Nasrani, non-muslim. Maka dia pun datang dan menyerahkan hal itu kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Fa'ajiba Umar radhiyallahu taala anhu wa qala, maka Umar radhiyallahu taala anhu pun heran. Lalu kemudian beliau mengatakan, inna hadzal hafizun, hal anta qari'un lana kitaban fil masjid ja'a min asy-Syam? Sesungguhnya orang ini la hafiz, yakni seorang yang ditugaskan untuk menjaga, memelihara amanah dalam mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Apakah engkau termasuk orang yang membacakan kepada kami sebuah kitab di masjid yang datang dari negeri Syam? Apakah diperbolehkan? Faqala innahu la yastati' an yadkhula al-masjid.
Maka Abu Musa mengatakan kepada Umar, orang ini tidak bisa masuk ke masjid. Orang ini tidak bisa masuk ke masjid. Kata Umar, ajunubun huwa? Apakah dia dalam keadaan junub sehingga tidak bisa masuk masjid? Qala la bal nasrani. Tidak, bukan karena dia junub. Akan tetapi dia seorang yang beragama Nasrani. Diangkat sebagai sekretaris. Qala, kata beliau menerangkan tentang apa yang menjadi sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan bahwa sekretaris Abu Musa al-Asy'ari seorang Nasrani. Kata beliau, "Fantaharani wa daraba fakhidhi." Maka Umar radhiyallahu taala anhu membentak aku, membentak Abu Musa dan memukul pahaku. Thumma qala, lalu kemudian Umar mengatakan, "Akhrijuh." Keluarkan orang ini. Ini mengapa dia diangkat sebagai katib, sebagai sekretaris? Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin." Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, riwayat Abdullah bin Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya Al-Imam Ahmad dari Iyad Al-Asy'ari dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu li Umar radhiyallahu anhu, aku mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Inna li katiban nasraniyan." Aku memiliki seorang sekretaris yang Nasrani. Maka kata Umar radhiyallahu taala, "Malak? Ada apa denganmu?" "Qatalakallah." Subhanallah. Sampai Umar radhiyallahu taala mengatakan kepada Abu Musa, "Qatalakallah, malak? Ada apa denganmu?" Qatalakallah. Ini pengingkaran yang keras dari Umar radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qatalakallah. Ini doa yang menunjukkan keburukan. Semoga Allah memerangimu. Ini pernyataan keras dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ama sami'ta Allah taala yaqul? Apakah engkau tidak mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." yakni surah Al-Maidah ayat 51. Lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Alattakhadta hanifan?" Mengapa engkau tidak mengangkat seorang hanif? Apa maksudnya hanif? Muslim. Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Mengapa engkau tidak mengangkat sebagai sekretarismu seorang muslim hanif? Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, "Ya Amirul Mukminin, li kitabatuhu wa lahu dinuh." Wahai Amirul Mukminin, masalah penulisannya dia itu kepentingan untuk saya. Adapun agamanya itu untuk dia, terserah dia. Saya hanya memanfaatkan bahwa dia seorang yang akan menjadi notulen, ditugaskan untuk menulis pemasukan, pengeluaran dan seterusnya, membuat laporan.
Itu yang saya butuhkan. Adapun agamanya, itu urusan dia. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la ukrimhum idh ahanahumullah wa la u'izzuhum idh adhallahumullah wa la udnihim idh aqsahumullah. Aku tidak akan memuliakan mereka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan mereka. Aku tidak mengagungkan mereka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan mereka. Dan aku tidak akan mendekatkan mereka ketika Allah Azza wa Jalla telah menjauhkan mereka. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah beliau. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi hidayah dari setelahku. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tsanil khulafa'ir rasyidin ba'da Abi Bakar As-Siddiq. Beliau khalifah yang kedua dari al-khulafa'ir rasyidun setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sikap beliau. Beliau mengingkari perbuatan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala ketika Abu Musa mengangkat sekretaris dari seorang Nasrani. Padahal ini hanya menjadi sekretaris saja. Kalau yang namanya sekretaris kan berarti dia mengetahui banyak hal-hal, berita-berita yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat intern dalam pemerintahan kaum muslimin. Dan itu berbahaya. Ini hanya menjadi sekretaris. Nah, gimana kalau menjadi kepala daerah? Gimana kalau menjadi seorang gubernur, apalagi presiden? Pemimpin sebuah negeri. Haram. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang tentu lebih memahami tentang isi dan kandungan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka sikap Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini jelas menunjukkan kalau Umar radhiyallahu ta'ala mengingkari Abu Musa al-Asy'ari yang mengangkat seorang Nasrani menjadi sekretaris, bukan pemimpin, hanya menjadi sekretaris saja, telah diingkari oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lagi mana kalau diangkat menjadi pemimpin? Lagi mana kalau diusung untuk menjadi kepala daerah? Lagi mana kalau kemudian ada dari kalangan kaum muslimin yang menjadi tim suksesnya mengangkat seorang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin dalam sebuah masyarakat muslimin, pemimpin dalam sebuah negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tentu sungguh sangat buruk kalau ada yang mengatakan bahwa ayat ini dipelintir, bahwa ada sebagian yang memanfaatkan ayat ini untuk melarang kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin dari non-muslim. Sampai ada yang mengatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah ayat 51. Memang seperti itu kok kandungannya. Memang seperti itulah kandungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan untuk mengangkat siapa saja dari non-muslim menjadi pemimpin terhadap kaum muslimin.
Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir memerintah kaum muslimin. Sabil, kata Ibnu Hazm rahimahullah taala, sabil yang paling besar, sabil yang paling luas adalah ketika seseorang menjadi pemimpin dalam sebuah negeri. Tidak diperbolehkan. Tidak sepantasnya seorang muslim memilih non-muslim di mana dia meletakkan agamanya. Apakah pantas dia mengatakan, itu kan urusan politik, itu kan urusan negara. Agamanya terserah dia. Subhanallah. Maka memang demikian yang ditafsirkan oleh para ulama dan dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kandungan ayat ini. Sangat jelas sekali. Nampak dari sikap Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang mengingkari Abu Musa Al-Asy'ari mengangkat seorang sekretaris Nasrani, lalu beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat yang ke-51 ini. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-118, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan, janganlah kalian mengangkat bitanah. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata beliau, wa bitanatur rajul, yang dimaksud bitanah seseorang, hum khassatu ahlihi alladzina yattali'una ala dakhili amrih, yaitu orang-orang khusus di tengah-tengah keluarganya yang mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia orang tersebut. Jadi mengetahui sesuatu yang sifatnya intern, mengetahui sesuatu yang sifatnya batin, makanya disebut bitanah. Dari kata batin, sesuatu yang tersembunyi. Maka bitanah disebut bitanah. Yang dimaksud adalah seorang yang sangat dekat, yang sangat khusus dari orang tersebut, sehingga orang ini betul-betul mengetahui apa yang dimiliki oleh orang menjadi teman dekatnya ini. Ya. Karena apa? Setiap ada masalah dia mesti curhat ke situ. Hal-hal yang sifatnya privasi dia salurkan ke bitonahnya ini, yang mungkin orang lain tidak mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian mengangkat bitanah kalian, teman akrab kalian, orang yang paling dekat dengan kalian, min dunikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, min dunikum ay min ghairikum min ahli al-adyan, dari selain kalian kaum muslimin, dari orang-orang yang memiliki agama-agama yang lain. Orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan selain dari Islam. Siapa yang menerangkan ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim
ketika menjelaskan ayat ini. Dari riwayat Ibnu Abi Dahqanah, kata beliau, qila li Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikatakan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innaha huna gulaman min ahli al-Hirah hafizun katib falau ittakhadtahu katiban. Sesungguhnya ini orang, anak muda ini dari ahli Hirah. Dia seorang yang amanah. Dia seorang yang pandai menulis. Tapi orang yang tidak jelas agamanya. Dia bukan seorang muslim. Kalau seandainya engkau mengangkatnya menjadi sekretarismu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qad ittakhadtu idzan bitanatan min dunil mu'minin. Kalau aku mengangkatnya sebagai sekretarisku, berarti aku telah mengangkat seorang bitanah dari selain kaum mukminin. Maksudnya, itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Menjadikan seorang sebagai sekretaris berarti mengangkatnya sebagai bitanah. Kenapa? Karena setiap urusan dia yang catat. Setiap ada permasalahan dia mencatat, berarti dia mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia, hal-hal yang sifatnya intern dicatat, tentu diketahui oleh orang ini yang bukan muslim. Diingkari oleh Umar radhiyallahu taala. Siapa yang lebih memahami isi Al-Qur'an Karim? Ada seorang berpaham liberal namanya Nusran Wahid, ada yang mengatakan namanya Nusron Purnomo, entah mana yang benar. Dia mengatakan dengan paham liberalnya bahwa yang paling faham isi Al-Quranul Karim itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Selain dari Allah dan Rasulnya, boleh menafsirkan dengan cara apa saja, bebas. Al-Quran itu multi tafsir. Siapa saja bisa menafsirkan. Subhanallah. Tidak diperbolehkan seorang ketika menafsirkan suatu, dia mengklaim bahwa inilah penafsiran yang benar. Yang paling paham firman Allah adalah Allah sendiri. Ini bahasa liberal. Jadi dibiarkan seorang itu tidak boleh meyakini kebenaran apa yang dia yakini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Tidak diperbolehkan seorang meyakini kebenaran dari sebuah pemahaman yang dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah tafsir tersebut, dengan alasan yang lebih paham adalah Allah. Memang betul Allah Subhanahu wa taala lebih memahami firman-Nya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih paham di antara sekian banyak manusia terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menerangkan kepada kaum muslimin. Allah memerintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikr, Al-Quran, agar engkau menerangkan, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan. Itu tugas Rasul. Agar kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dipahami dengan baik oleh manusia, oleh kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya pun mereka memahami dengan baik. Meskipun kadang-kadang sebagian sahabat ada yang tersamarkan oleh mereka, yang diketahui oleh yang lain, seperti yang terjadi dalam peristiwa Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari. Umar bin Khattab yang paling paham, beliau adalah
bahagian dari al-khulafa'ur rasyidun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah beliau. Sehingga Umar menegur Abu Musa al-Asy'ari bahwa itu keliru mengangkat sekretaris dari seorang yang bukan muslim. Diingkari. Berarti kan para sahabat paham, memahami kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memuji mereka. Radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Apa yang Allah ridai dari mereka? Pemahamannya, keyakinannya, amalannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka orang yang paling berilmu tentang kandungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang mengatakan yang paling mengerti tentang firman Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, secara zahir memang betul ucapan ini sampai di sini, tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Tidak diperbolehkan seseorang itu meyakini sebuah kebenaran di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ketika pemahaman itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim. Yang paling paham tentang isi Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Maka Rasul yang menjelaskan kepada umat ini. Yang paling memahami setelah Rasulullah SAW adalah murid-murid Rasulullah SAW. Mereka yang paling mengerti, yang paling memahami. Mereka lah yang kemudian mengaplikasikan Al-Quranul Karim dalam kehidupan mereka. Salah satunya apa yang terdapat dalam kisah ini. Ketika ada yang menawarkan kepada Umar, orang ini pandai menulis, seandainya engkau mengangkatnya sebagai sekretarismu. Apa kata Umar radhiyallahu taala? Kalau begitu, berarti saya mengangkat seorang bitonah dari selain kaum mukminin. Ini adalah hal yang diharamkan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menyebutkan riwayat ini, kata beliau, "Fa fi hadzal athar مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم." Maka dalam riwayat ini yang dikuatkan dengan ayat ini jelas menunjukkan bahwa ahlul zimmah, yakni non muslim, seorang yang kafir, tidak boleh memanfaatkan mereka untuk menjadi sekretaris, untuk menjadi seorang notulen dalam sebuah pemerintahan yang dengannya mereka akan mengetahui kondisi kaum muslimin dan mereka mengetahui perkara-perkara intern yang dikhawatirkan, mereka akan menyebarkannya dan menyampaikannya kepada musuh-musuh kaum muslimin dari kafir-kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lunakum khabala, bahwa mereka itu, orang-orang kafir itu, yang bukan muslimin itu, mereka la ya'lunakum khabala, mereka benar-benar bersungguh-sungguh, tidak kurang, tidak lemah dalam hal menghendaki kerusakan terhadap kalian, wahai kaum muslimin. Waddu ma'anitum, mereka senang, mereka suka ketika kalian, wahai kaum muslimin, berada dalam kondisi sulit, mengalami berbagai macam problem, mereka senang itu. Mengalami kegoncangan, itu yang mereka senangi. Kenapa? Beda keyakinan. Maka ini penjelasan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada hamba-hambanya apa yang terdapat di dalam diri mereka. Kebencian mereka kepada kaum muslimin itu sangat keras.
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau juga menulis kepada pegawai-pegawainya, pegawai-pegawai pemerintahannya. Dalam tulisan tersebut beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu man kana qablahu katibun minal musyrikin fala yu'ashirhu wala yu'azirhu wala yujalishu wala ya'tadid bira'yih fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur biisti'malihim wala khalifatuhu min ba'dih. Siapa di antara kalian yang mengangkat sekretarisnya dari kaum musyrikin, maka jangan dia bergaul dengannya, jangan dia duduk bersamanya, jangan dia menguatkan keputusan-keputusannya berdasarkan pendapatnya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengangkat mereka. Tidak pula khalifahnya dari kalangan para khalifah. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, pada masa pemerintahan beliau menulis surat kepada sebagian pegawainya. Beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu balaghani anna fi 'amalika katiban nasraniyan yatasarrafu fi masalihil Islam. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa dalam kegiatanmu, dalam pekerjaanmu, engkau mengangkat seorang sekretaris Nasrani yang diberi tugas untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Orang Nasrani ini diberi tugas untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalihul muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan Islam. Diingkari oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat orang-orang yang mereka menjadikan agama kalian sebagai olok-olokan dan permainan dari orang-orang ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi, Nasara. Mereka menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan. Mereka menjadikan Islam sebagai permainan, mempermainkan kaum muslimin, menganggap bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu membohongi kaum muslimin. Waliyadzu billah. Dan jangan pula kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Lalu kata beliau, fa idza ataka kitabi hadha fad'u Hassan bin Zaid, yakni dzalikal katib ila al-Islam. Apabila telah sampai suratku ini kepadamu, maka Hassan bin Zaid itu, yang seorang Nasrani ini, yang diangkat sebagai sekretaris ini, ajak dia masuk ke dalam Islam. Fa in aslama fa huwa minna wa nahnu minhu. Jika dia masuk Islam, maka dia bagian dari kami, kami bagian darinya. Wa in aba fala tasta'in bihi. Namun apabila dia enggan masuk ke dalam Islam, jangan engkau meminta bantuan kepadanya. Wala tattakhidh ahadan ala ghairi dinil Islam fi syai'in min masalihil muslimin. Dan jangan engkau mengangkat seseorang yang bukan muslim dalam hal apapun yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Setelah surat ini sampai kepada pegawai yang mendapatkan teguran dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu tersebut, Hasan ini pun masuk Islam dan membaik Islamnya.
menjadi seorang muslim yang taat. Maka ini sikap para ulama dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in, atba'ut tabi'in. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan tidak membolehkan seorang yang bukan muslim untuk diangkat sebagai seorang pemimpin yang ditaati. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Ubadah bin Samit, kata Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amr ahlah illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam hal semangat atau terpaksa, dalam keadaan sulit atau mudah, dalam keadaan mereka merampas hak-hak kita sebagai rakyat, yakni penguasa zalim, tapi dia muslim, pemimpin, penguasa, meskipun dia seorang fasik, meskipun dia seorang koruptor, tapi dia muslim, itu masih lebih baik daripada dipimpin oleh seorang yang kafir, meskipun sebagian menyebutnya sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang yang jujur. Adapun jika dia merampas hak-hak rakyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membaiat para sahabatnya untuk senantiasa taat kepada penguasa itu. Wa ala atharatin alaina. Ketika mereka lebih memprioritaskan hak mereka dan tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Wa alla nunazi'al amr ahlah. Tidak diperbolehkan kita melepaskan ketaatan kita kepada seorang pemimpin negeri illa an taraw kufran bawahan, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang zahir, yang jelas, yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran pemimpin tersebut. Berarti ketika seorang telah menjadi kafir, maka tidak ada hak, tidak ada kewajiban seseorang untuk taat kepadanya. Hilang as-sam' wa ta'ah kepadanya. Namun selama dia muslim, bahkan meskipun dia zalim, kewajiban kaum muslimin adalah taat kepada penguasanya. Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang tokoh yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Syarah Muslim, kata beliau, wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Sepakat ahlus sunnah bahwa tidak dilengserkan seorang penguasa hanya disebabkan karena kefasikannya. Tidak dilengser, tidak diturunkan dari jabatannya sebagai seorang penguasa negeri. Lalu beliau menyebutkan, menukil perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a al-ulama ala anna al-imamata la tan'aqidu li kafirin wa ala annahu law tara alaihi al-kufru in azal. Para ulama bersepakat bahwa kepemimpinan itu tidak sah untuk seorang yang kafir, dan apabila seorang awalnya dia muslim lalu kemudian terjatuh dalam kekafiran yang menyebabkan dia murtad, in azal, maka diturunkan dari jabatannya sebagai pemimpin sebuah negeri.
Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, waqad ajma'a al-fuqaha ala wujubi ta'ati as-sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ah wa anna ta'atahu khairun min al-khuruj alayhi lima fi dhalika min haqni ad-dima wa taskin ad-dahma wa lam yastathnu min dhalik illa idha waqa'a min as-sultani al-kufr as-sarih fala tajuzu ta'atuhu fi dhalik bal tajibu mujahadatuhu liman qadara 'alayha kama fil hadits. Telah bersepakat para fuqaha tentang kewajiban taat kepada penguasa yang mengkudeta. Penguasa dia mengalahkan penguasa sebelumnya dengan cara kudeta. Wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya dan berjihad bersamanya. Dan taat kepada penguasa tersebut itu lebih baik daripada melakukan pemberontakan terhadapnya. Sebab yang demikian akan menyebabkan terjaganya darah-darah kaum muslimin dari tertumpahkan. Dan para ulama tidak mengecualikan hal tersebut, kewajiban taat kepada penguasa, kecuali apabila penguasa tersebut telah terjatuh dalam kekafiran yang jelas yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka tidak boleh taat kepadanya, bahkan wajib berjihad bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menurunkan dia dari statusnya sebagai seorang pemimpin. Demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj tentang masalah ini. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini beberapa nusus dari Al-Quran Al-Karim dan dalil dari sunnah Rasulullah SAW dan dari sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang lebih paham tentang isi Al-Quran Al-Karim, yang lebih paham dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga sikap para ulama, termasuk diantaranya adalah para fuqaha Asy-Syafi'iyah. Maka tidak diperbolehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ditakwilkan ke sana kemari, difahami tidak dengan pemahaman yang sebenarnya, tapi dengan paham liberal. Maka ini bukan dari Islam. Kita telah mendengarkan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan mengangkat seorang selain muslim untuk diberi tanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan problem kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jika pemerintah kita seorang yang kafir dan dia memaksa kita untuk minum khamar dan berzina, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh kita melakukannya? Haram, tidak diperbolehkan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui ma'asyiral ikhwah, ini juga tambahan, bahwa dari apa yang kita terangkan ini jangan sampai ada yang menganggap bahwa berarti ajaran Islam itu tidak mengenal toleransi. Berarti ajaran Islam itu tidak mengenal hidup bersama dengan non-muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ucapan seorang yang tidak paham tentang hukum-hukum Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin di Madinah. Beliau membiarkan orang-orang Yahudi hidup. Bahkan beliau bertetangga dengan Yahudi. Islam, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak melarang untuk berbuat baik dalam urusan dunia kepada non-muslim.
Itu sudah diajarkan dalam Islam. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Islam memerintahkan membunuh setiap yang namanya non-muslim. Tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan, beliau hidup bertetangga dengan Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa pernah disakiti oleh Nabi alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali. Kita membaca dalam riwayat-riwayat yang menerangkan muamalah Nabi alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Kadang beliau diberi hadiah sepotong daging, beliau makan. Meskipun dia namanya Yahudi, kadang-kadang menyimpan kebencian, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging itu sudah diracuni, diberikan pada Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah makannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya. Nabi alaihi wasallam meninggal. Baju besi beliau tergadaikan di tangan seorang Yahudi. Belum sempat dikeluarkan dari pegadaian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan seorang anak Yahudi datang ke rumah beliau, bahkan terkadang melayani Rasulullah alaihi wasallam. Hingga akhirnya ketika anak muda ini dalam keadaan sakit, Rasulullah datang menjenguknya, masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia dalam keadaan sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan ayahnya, seorang Yahudi, mengatakan kepada anaknya yang mendekati kematiannya, "Ati Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Sehingga anak ini, sebelum dia mati, dia sempat mengucapkan kalimat tauhid. Meninggal sebagai seorang muslim. Nabi alaihi wasallam sangat toleransi dalam bermuamalah dengan non-muslim di masanya. Tentu dalam hal-hal yang sejalan dengan batasan-batasan di dalam syariat. Kita harus mengetahui batasan-batasan itu. Dalam urusan dunia, berbuat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Bersikap adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Mereka tidak memerangi kaum muslimin, kita berbuat baik dalam urusan dunia. Mereka tidak menyakiti kaum muslimin, tidak merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik. Dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya sebagai tetangga, dan tidak boleh menyakitinya meskipun dia kafir. Maka Islam telah mengajarkan itu. Bagaimana kaum muslimin hidup bertetangga dengan orang-orang yang bukan muslim. Apakah boleh menerima lamanan karyawan yang non-muslim? Itu tadi, jangan jadikan sebagai bitanah. Maka lamaran sebagai karyawan dalam hal apa? Kalau ada kaum muslimin, dahulukan kaum muslimin. Masih banyak kaum muslimin yang tidak punya kerjaan, dahulukan mereka. Jangan membiarkan orang-orang yang non-muslim punya jabatan, karena mereka punya kepentingan. Nah, ada muslim, dahulukan muslim. Apalagi antum sebagai pimpinan perusahaan yang menerima karyawan, dahulukan kaum muslimin. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya seperti yang disebutkan tadi, menjadi seorang bitanah yang mengetahui urusan-urusan intern yang mendalam. Jangan mengangkat seorang karyawan dari non-muslim. Tapi dalam hal-hal yang dia bawahan dan dia punya keahlian, tapi dia bawahan dari kaum muslimin, tidak diketahui.
sementara dia punya keahlian. Tidak ada yang lain dari kaum muslimin yang bisa melakukan hal tersebut. Dan bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rahasia atau hal-hal yang bersifat dengan urusan intern dalam pemerintahan. Sekedar dia mengerjakan apa yang menjadi keahliannya, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh orang Kristen diangkat menjadi pembantu? Banyak pembantu muslimin yang nganggur. Nggak usah cari yang non muslim. Ya. Apalagi kadang-kadang pembantu ini ngurusi anak juga. Apa yang mau diajarkan pada anak? Ketika dia bukan muslim. Apa yang diajarkan? Saya kira sampai di sini ya kawan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.